Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi hubungan tumbuhan dengan air pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan dosen penampu Bu Sediatul Fadiah SPD MPD. Selanjutnya pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh Rini Oktariana. Baiklah, saya Rini Oktariana sebagai pemateri pertama. Hubungan tumbuhan dengan air. Sebelumnya kita perlu mengetahui arti penting air bagi tumbuhan. Air bagi tumbuhan merupakan bahan penting karena air menyusun sebagian besar massa sel tumbuhan. Selanjutnya, tumbuhan membutuhkan air lebih kurang 500 gram untuk setiap bahan organik yang akan dibentuknya. Dan yang terakhir, air terus-menerus diserap, namun sekaligus dikeluarkan oleh tumbuhan atau yang dikenal dengan penguapan atau transpirasi. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok pertama akan membahas 4 subtopik. Yang pertama, difusi dan osmosis, potensial air, potensial osmotik, dan potensial tekanan. Pertama, difusi dan osmosis. Difusi ini merupakan proses perpindahan molekul atau zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah sehingga terciptalah kesetimbangan. Jadi fokus pada difusi ini adalah pada zat yang berpindah, yaitu zat terlarut. Contohnya, air yang ditambahkan sirup, berarti zat terlarutnya itu adalah sirup, sedangkan air adalah zat pelarut, di mana nantinya si sirup ini akan berpindah karena konsentrasinya tinggi kan ke konsentrasi yang lebih rendah. Jadi sirup ini akan menyatu dengan air. Contoh pada tumbuhan yaitu difusi pada gas karbon dioksida dan oksigen yang terjadi di stomata daun. Selanjutnya, osmosis. Kalau osmosis yang menjadi fokus utamanya adalah zat pelarutnya, jadi airnya, bukan zat terlarut seperti pada difusi. Maka osmosis ini adalah peristiwa difusi yang melalui membran semipermeabel atau perpindahan zat pelarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Ada juga beberapa buku yang menyebutkan bahwasanya osmosis adalah perpindahan zat pelarut dari larutan yang hipotonis atau berkonsentrasi rendah ke larutan yang lebih hipertonis atau konsentrasinya tinggi. Maknanya sama karena pada larutan hipotonis itu artinya ada dua. Yang pertama, konsentrasi zat terlarutnya rendah, dan yang kedua, konsentrasi zat pelarutnya itu tinggi. Jadi, osmosis berpindah dari zat pelarut konsentrasi tinggi ke zat pelarut konsentrasi rendah melalui membran semipermeabel. Contoh dari peristiwa osmosis ini sendiri ialah masuknya air ke sel akar tumbuhan melalui membran sel akar. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rini Oktariana selaku pemateri pertama. Selanjutnya, penjelasan materi yang akan disampaikan oleh pemateri 2 yaitu Mesa Sasfia. Kepada Mesa Sasfia kami persilahkan. Potensial air. Energi bebas per mol air untuk berpindah dalam suatu sistem atau jaringan tumbuhan. Perpindahan disebabkan perbedaan potensial air. Dilambangkan dengan C, satuan MPa atau megapascal. Penting untuk melihat status air tumbuhan. Rumus dari potensial air adalah CW sama dengan CP ditambah CS ditambah
Cm ditambah Cg, di mana Cw merupakan potensial air, Cp potensial tekanan, Cs potensial osmotik atau larutan, Cm potensial matriks, dan Cg potensial gravitasi. Karena Cm dan Cg nilainya sangat kecil dan dapat diabaikan, maka rumus perhitungan potensial air disederhanakan menjadi Cw sama dengan Cp ditambah Cs. Cp walaupun nilainya positif tetapi sangat kecil sehingga dapat diabaikan dan rumus menjadi lebih sederhana. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga, yaitu Intan Kunanti. Kepada Intan disilahkan. Baiklah, saya Intan Kunanti akan menjelaskan materi tentang potensial osmotik. Potensial osmotik adalah potensial yang disebabkan oleh zat-zat terlarut. Tandanya selalu negatif. Adanya zat-zat terlarut di dalam air menyebabkan terjadinya penurunan energi bebas dan potensial kimia air. Besarnya potensial kimia air yang diakibatkan oleh adanya zat-zat terlarut ini disebut sebagai potensial solut atau potensial osmotik yang disingkat dengan Y. Selanjutnya, nilai potensial osmotik bersifat negatif. Semakin banyak kandungan zat terlarut akan semakin rendah nilai potensial osmotik dari larutan atau sel. Di dalam sel, zat-zat terlarut seperti gula, asam organik, dan ion K diakumulasi dalam jumlah tinggi di dalam vakuola sel sehingga sel tersebut memiliki potensial solut atau osmotik yang rendah. Di sini dijelaskan dan disajikan contoh peristiwa potensial osmotik, yaitu proses membukanya stomata. Ketika ada cahaya, sel-sel penjaga mengakumulasi kalium dan asam malat di dalam vakuola yang menyebabkan penurunan potensial osmotik sehingga air masuk ke dalam sel penjaga dan stomata membuka. Selanjutnya yaitu perkiraan besarnya potensial osmotik untuk larutan yang tidak berdisosiasi seperti larutan gula sukrosa, misalnya dapat dihitung dengan rumus YS sama dengan min RTCS. R adalah tetapan atau konstanta. Gas 8,32 Joule mol K. T adalah suhu absolut dalam derajat Kelvin atau K. CS adalah konsentrasi solut dalam larutan dengan satuan mol per liter. Tanda negatif menunjukkan bahwa adanya zat terlarut menyebabkan penurunan potensial air dari larutan dibandingkan dengan air murni. Mungkin hanya sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Wila Yulianti. Kepada Wila disilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang potensial tekanan. Potensial tekanan adalah potensial yang disebabkan oleh tekanan hidrostatik isi sel pada dinding sel. Nilainya ditandai dengan bilangan positif 0 atau dapat juga negatif. Penambahan tekanan terbentuknya tekanan Turgor mengakibatkan potensial tekanan lebih positif. Di bawah kondisi lapangan, potensial tekanan YP menggunakan tanah hampir jenuh. Jika jumlah air dinyatakan atas dasar berat, kemudian WP adalah jarak vertikal dari titik tertentu dalam tanah ke permukaan air dari sebuah piezometer yang dihubungkan dengan titik tertentu. Potensial tekanan dirumuskan dengan Psi sama dengan Psi P ditambah Psi S. Psi P adalah potensial tekanan atau turgor yang disebabkan oleh tekanan hidrostatik isi sel pada dinding sel. Psi S adalah potensial osmotik yang disebabkan oleh zat-zat terlarut. Contoh dari potensial tekanan yang pertama itu pada sel tumbuhan. Potensial tekanan atau turgor dapat mempengaruhi pergerakan air ke dalam atau keluar sel, yang kemudian terdampak pada status hidrasi sel.
Yang kedua itu potensial tekanan juga berperan dalam proses plasmolisis dan deplasmolisis di mana sel tumbuhan kehilangan atau mendapatkan air akibat perubahan potensial tekanan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya Alia Eka Putri akan menjelaskan materi terakhir, yaitu mengapa air dalam tumbuhan dapat bergerak ke atas karena mengalami proses transpirasi. Air akan bergerak dari potensial air tinggi ke rendah. Selanjutnya dilihat pada tabel. Di dalam tabel ini memuat potensial air berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Jadi ada pada akar, batang, dan juga daun. Inti dari potensial air di akar akan jauh lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan pada bagian-bagian bawahnya seperti batang dan juga daun. Untuk lebih sederhananya dapat dilihat bahwasanya potensial air Y atmosfer sama dengan min 100 megapascal, Y daun sama dengan min 1,5 megapascal, Y batang sama dengan min 0,6 megapascal, Y akar sama dengan min 0,2 megapascal, dan juga Y air tanah, air murni adalah 0 megapascal. Jadi dapat kita simpulkan dari bagian bawah, tanah, akar, batang, dan juga daun, lama-lama potensialnya akan mengalami semakin berkurangnya, semakin kecilnya potensialnya. Jadi paling tinggi akan menjadi yang bawah, sehingga gerak potensial air dari yang tinggi ke rendah bisa naik ke atas. Karena paling tinggi ada di akar, dan dari akar ini potensial air batang lebih rendah, sehingga potensial air akan naik atau berpindah ke atas ke batang. Terus dari batang ternyata pada daun potensial airnya lebih rendah lagi sehingga naik ke daun. Dan pada atmosfer lebih rendah lagi potensial airnya sehingga potensial air ini akan berpindah pula ke atmosfer dan akan mengalami transpirasi. Cukup sekian materi yang kami sampaikan. Ini beberapa referensi yang kami pakai dalam mencari materi. Saya Alia Eka Putri selaku moderator. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.